Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di mata kuliah Organisasi Internasional. Hari ini kita akan diskusi tentang fungsi organisasi internasional. Baik, secara umum tujuan dari organisasi internasional itu adalah tercapainya yang namanya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat seluruh dunia. Tetapi berbagai macam organisasi itu juga mempunyai fungsi masing-masing. Jika kita ingat beberapa pertemuan sebelumnya bahwa organisasi itu dibagi dalam beberapa jenis. Ada yang berbasis negara, ada yang berbasis non-negara, misalnya organisasi non-profit dan sebagainya. Nah, hari ini kita sedikit akan diskusi tentang hal tersebut. Bagi Indonesia, keberadaan organisasi internasional itu menjadi salah satu tujuan arah diplomasi Indonesia. Berdasarkan rencana jangka panjang Kemlu di era Presiden SBY misalnya, ada 3 program utama Kementerian Luar Negeri. Yang salah satunya adalah yang nomor 2, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi-potensi tersebut. Nah, posisi organisasi internasional dalam hal ini tetap menjadi penting dalam diplomasi Indonesia, dan ini menjadi bukti bahwa organisasi internasional itu menjadi salah satunya platform untuk kebijakan luar negeri. Fungsinya salah satunya itu. Di era Jokowi juga, misalnya poin nomor 4, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan di dunia. Artinya di sini juga arah kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi juga turut mengambil peran di dalam organisasi internasional, karena sangat penting bagi posisi Indonesia dan kepentingan Indonesia di level internasional. Secara umum, fungsinya organisasi internasional itu misalnya bagi negara-negara yang ibarat tidak dianggap di forum internasional itu justru menjadi panggung politik atau jadi forum untuk menunjukkan bahwa ada sisi-sisi yang menarik di negara berkait misalnya ekonomi, dia unggul di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya, dan disitulah kesempatan bagi negara-negara yang mungkin sebelumnya tidak dikenal untuk memperkenalkan diri, termasuk Indonesia juga. Lalu organisasi internasional itu juga bisa untuk memperkuat kerjasama, memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, karena biasanya satu organisasi mempunyai satu tujuan yang sama. Lalu organisasi internasional itu juga menjadikan negara lebih efisien, karena tidak perlu harus satu-satu untuk berhubungan atau menjalin komunikasi. Cukup di dalam organisasi itu langsung ketemu dengan banyak mitra negara lain. Lalu ada organisasi internasional itu juga memberi peluang untuk menciptakan yang namanya keamanan dan perdagangan. Bagi negara-negara besar itu tidak juga sama perspektif realis, yaitu sebagai wahana untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan yang bisa untuk mengendalikan negara lain. Selain di sana juga menjadi seni bagi negara-negara besar dan negara kecil untuk bagaimana menciptakan sebuah kerjasama yang adil, yang merata, sehingga bisa mencapai keuntungan bersama. Sedangkan
dilihat dari konteks ini, beberapa fungsi organisasi internasional misalnya menjadi sarana untuk bekerja sama, lalu menyediakan berbagai saluran untuk bernegosiasi, lalu bagaimana menciptakan peluang, tantangan, menghadapi tantangan, lalu di sana negara-negara artinya berusaha untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan itu, lalu untuk berusaha mencapai konsensus. Oleh karenanya, organisasi internasional ini penting dalam rangka untuk minimal mencari titik temu di antara negara-negara itu untuk menuju sebuah kesepakatan yang menguntungkan bersama. Kita flashback sedikit ke beberapa pertemuan sebelumnya bahwa tipe organisasi itu ada dua, ada yang berbasis negara, berarti anggotanya negara-negara, didirikan atas dasar perjanjian yang kuat, treaty, kemudian di situ terjadi interaksi antar negara-negara. Misalnya PBB, Bank Dunia, EU, dan lain sebagainya. Sedangkan yang non-governmental organization itu kecenderungannya berbasis advokasi. Lalu, kenapa mereka membentuk? Karena ada kesamaan misi di kalangan anggota-anggotanya itu. Lingkungan, perdamaian, agama, sosial, kemanusiaan, dan sebagainya. Nah, secara umum, peran organisasi internasional itu ya untuk bagaimana menciptakan sebuah aturan, norma yang bisa diaplikasikan kepada anggota-anggotanya. Lalu bisa berfungsi sebagai pengawasan, fungsi bantuan, lalu di sana ada fungsi negosiasi. Jadi menciptakan norma, mengawasi, membantu, lalu menegosiasi. Lalu secara organisatoris, sebagaimana organisasi-organisasi umumnya, yang mereka mempunyai struktur, mempunyai agenda tahunan, agenda bulanan, lalu ada mekanisme pengambilan keputusan di pertemuan sebelumnya, bagaimana di sana ada rapat terendah, menengah, lalu ada rapat tahunan seperti kongres atau muktamar ya, yang di sana bisanya terjadi suksesi dan merupakan saluran bagi perumusan kebijakan tertinggi. Summit misalnya, di sana pasti menghasilkan sebuah keputusan penting karena menjadi puncak dari segala pertemuan dari anggota-anggotanya. Nah, ada sekretariat, ada komisi-komisi, ada badan-badan. Jadi, secara organisasi, jika kita memahami sebuah organisasi, ya maka itu sama saja. Di dalam organisasi internasional itu dia ada agenda-agenda, struktur, norma yang sebagaimana perilaku organisasi. Jika kita belajar sosiologi, ada perilaku organisasi, itu juga termasuk di dalamnya, ada di dalam konteks organisasi internasional. Berikut beberapa contoh secara lebih detail bagaimana organisasi internasional itu merangkumi berbagai isu, baik politik, ekonomi, keuangan, olahraga, dan lain-lain. Jadi kita lihat misalkan FIFA, AFF, Commonwealth, UNICEF, ASEAN, EU, itu adalah contoh-contoh organisasi yang ada di dunia saat ini. Oke, saya kira kita penting untuk mengetahui daftar-daftar organisasi yang ada di dunia saat ini.
Sekarang kita coba untuk melihat satu persatu beberapa contoh fungsi organisasi. WTO misalnya, WTO, World Trade Organization. The only international body dealing with the rules of trade between nations. Jadi fungsinya mengatur perdagangan. Jadi di WTO itu tersedia forum untuk bernegosiasi antar negara-negaranya terkait perjanjian kerjasama perdagangan. Pelaksanaan termasuk bagaimana penanganan jika terjadi kebuntuan, konflik di kalangan anggota WTO. Sedangkan PBB secara umum ya untuk menciptakan perdamaian, keamanan, pelucutan senjata, pembasmian kemiskinan, pembangunan, hak asasi manusia, demokrasi, perlindungan terhadap kaum yang lemah, penguatan pembangunan di Afrika, dan sebagainya. Jadi fungsi PBB itu banyak sekali, sehingga wajar jika di dalamnya ada organisasi-organisasi cabang seperti UNICEF, UNESCO yang fokus kepada satu bidang tertentu. OPEC misalnya, ini fungsinya adalah untuk mengkoordinasi atau di sana perkumpulan negara-negara penghasil minyak untuk memastikan bagaimana distribusi minyak di dunia ini lancar, lalu harganya stabil, dan tidak menghasilkan gejolak internasional. Nah, di sini kita lihat Indonesia, salah satu negara yang pernah menjadi bergabung dengan OPEC, kemudian mengundurkan diri, bagaimanapun mempunyai suatu peran penting, di mana pada saat ketika dulu di era Soeharto, Indonesia pernah menjadi sekjen dari OPEC. Jadi fungsi OPEC ini adalah untuk mengatur dan menjaga supaya distribusi dan harga minyak dunia itu stabil dan bisa menguntungkan anggota-anggotanya. Sedangkan NATO itu tidak lain adalah sebuah organisasi fakta pertahanan yang berfungsi untuk menyediakan aspek-aspek pertahanan, tentunya dalam hal ini ya kesepakatan untuk mempertahankan anggota-anggotanya dari serangan eksternal. Namun kenyataannya dalam beberapa konflik di dunia seperti di Timur Tengah, di Afrika Utara, peran NATO ini sangat-sangat penting dan bahkan menjangkau wilayahnya yang tidak hanya North Atlantic atau Atlantik Utara bahkan sampai Afrika, sampai Timur Tengah. Jadi luar biasa sekali bagaimana NATO sebagai organisasi fakta pertahanan mampu untuk mempengaruhi bahkan memperluas jangkauan wilayah kerjanya di luar batas areanya. Sedangkan North America Free Trade Agreement ini khusus untuk menangani isu-isu perdagangan yang dianggotai oleh negara-negara di Amerika Utara. Jadi tujuannya adalah bagaimana untuk memberlakukan sebuah fakta perdagangan yang adil di kalangan negara-negara anggotanya untuk mengurangi pajak, biaya tarif, biaya masuk, dan sebagainya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ulasan tentang fungsi dari organisasi internasional ini beserta contoh-contohnya semakin membuat kita paham tentang fungsi
pentingnya organisasi internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.